Halo, selamat siang pemirsa. Diskusi tarif impor antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump berjalan selama 17 menit. Hasilnya, tarif impor barang Indonesia ke AS menjadi paling kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia. Sementara itu, 11 pegawai Kementerian Pertanian diduga terlibat praktik beras oplosan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan, pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, dalam perjalanan kembali ke Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Thank you very much. Thank you. Yes, I'm pleased to meet you. Thank you very much for listening. Keduanya berlangsung di kediaman Presiden Lukashenko, Oziorny, Minsk, Belarus. Pertemuan berlangsung selama 3 jam dalam suasana yang santai dan bersahabat. Presiden Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang datang berkunjung setelah rumah Presiden Lukashenko direstorasi. Presiden Prabowo pun mengundang Presiden Lukashenko untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Здесь, в этом доме, и готов с вами один президент после восстановления этого дома, это был дом военных, до вас только президент Путин здесь дома был. Terima kasih luar biasa. И очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот 3 таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. Тем не менее, я рад приветствовать вас здесь, в этом доме, и готов с вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений. Sekali lagi, Yang Mulia, terima kasih, kehormatan besar saya diterima di rumah, dan saya juga berharap Yang Mulia nanti tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turun langsung untuk bernegosiasi atas tarif impor yang dikenakan Donald Trump. Prabowo berkomunikasi dengan Trump melalui sambungan telepon sebelum keputusan penurunan tarif Trump. Percakapan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump berlangsung pada Selasa 15 Juli 2025 saat Prabowo masih di Eropa. Percakapan keduanya berlangsung selama 17 menit. Hasil dari percakapan ini, tarif impor produk Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Indonesia, Presiden Trump juga mengenakan tarif impor kepada negara-negara lainnya di Asia. Tarif impor tersebut berlaku mulai Agustus 2025 dan berikut daftar tarif impor yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia mendapatkan tarif impor paling rendah dari Amerika Serikat, yaitu sebesar 19%. Sementara Vietnam mendapatkan 25%. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, mendapatkan tarif impor 25%. Sementara Korea Selatan dan juga Jepang sebagai negara sekutu Amerika Serikat mendapatkan tarif impor sebesar 25%.
Sementara Thailand mendapatkan tarif impor tertinggi, yaitu mencapai 36%. Menteri Perdagangan Budi Santoso telah bersiap hadapi tarif baru Trump. Tarif ini membuka kesempatan untuk menarik investasi di dalam negeri. Sejumlah produk seperti gandum dan kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat tidak akan membebani neraca dagang. Bisa mendukung industri kita, bisa mendukung industri dalam negeri. Ya. Ini sebenarnya kesempatan bagus buat kita. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi ya, ketika tarif kita itu kompetitif dibanding tarif yang lain, sebenarnya kesempatan besar kita untuk menarik investasi, ya, sehingga asing masuk ke Indonesia, kemudian memproduksi di sini dan ekspor ke Amerika. Ya, jadi banyak, mudah-mudahan kan investasi dari negara lain yang kena resiprokal tinggi itu bisa beralih ke kita. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan akan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Kementan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam, setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih, ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua, kami laporkan tertulis juga, sampaikan, itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras. DPR meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat. Dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti.